Ternyata ini yang bikin Sambo ditakuti penyidik usai Yosua dibunuh. Bahwa seorang Kadif Propam berpangkat Irjen Pol bintang 2 di Polri ini banyak, Pak. Akan tetapi Kadif Propam ini hanya satu. Kalau di TNI kan dia POM, Pak. POM-nya TNI. Artinya memiliki kewenangan khusus terhadap polisi umum. Dengan jujur di sini saya menjawab, saya pun ketika diperintahkan beliau langsung melaksanakan, Pak. Perintah pada saat itu yang saya tahu adalah perintah yang benar. Kejadian tembak-menembak pada saat itu adalah merupakan suatu hal yang benar. Karena kenapa? Karena seluruh saksi meyakinkan seluruh penyidik yang ada di TKP bahwa itu adalah benar peristiwa tembak-menembak. Dia kan posisinya adalah kepalanya atau bosnya polisi, karena Propam itu membawahi pengamanan internal, membawahi propos gitu. Kira-kira kalau bahasa hariannya dia bisa menentukan hitam putihnya orang, bisa seseorang mulai pangkat jenderal sampai ke bawah dicopot jabatannya. Jadi ya strategis ya, orang takut gitu karena jaringannya kan ada di mana-mana gitu. Sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah, itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa, seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak menembak. Mantan Kanit Satreskrim Polres Jaksel AKP Rifaizal Samuel mengungkapkan rahasia Ferdi Sambo ditakuti anak buahnya di kepolisian sejak awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat muncul ke permukaan. Perintah Ferdi Sambo saat itu pun tak bisa dibantahkan dan ditolak Samuel yang kala itu bertindak sebagai penyidik kasus tersebut. Apa sebenarnya kekuatan Sambo? Fakta itu terungkap di persidangan dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua dengan terdakwa mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden Biro Paminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2022. Rifaizal saat itu dihadirkan sebagai saksi dari jaksa penuntut umum. Sekedar diketahui, Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan. Perbuatan itu dilakukan Agus dan Hendra bersama dengan 4 orang lainnya. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Rabu 19 Oktober. 4 terdakwa lain yang dimaksud adalah Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. AKBP Arif Rahman Arifin mereka didakwa dengan berkas terpisah. Agus dan Hendra didakwa dengan pasal 49 Jungto, pasal 33 dan pasal 46 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kembali Samuel, pada sidang itu hakim mulanya bertanya tentang sosok atasan Samuel yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel Ridwan Soplanit. Hakim bertanya sudah berapa lama Samuel mengenal Ridwan di institusi kepolisian. Pak Soplanit, ya, itu atasan langsung saudara saksi, tanya hakim. Betul yang mulia, jawab Samuel. Sudah berapa lama bekerja sama? Tanya hakim lagi. Saya kurang lebih 5 bulan yang mulia, jawab Samuel. Hakim bertanya apakah ada di mana satu waktu Ridwan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Samuel pun mengamini itu. Menurut saksi, apakah Pak Soplanit orangnya peragu atau bagaimana atau tegas? Tanya hakim. Setahu saya tegas, jawab Samuel. Tapi saudara mengatakan bahwa ada satu saksi Soplanit menjadi ragu-ragu, tanya hakim. Betul, jawab Samuel. Mantan Kanit Satreskrim Polres Jaksel AKP Rifaizal Samuel mengungkapkan rahasia Ferdi Sambo ditakuti anak buahnya di kepolisian sejak awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat muncul ke permukaan.
Perintah Ferdi Sambo saat itu pun tak bisa dibantahkan dan ditolak Samuel yang kala itu bertindak sebagai penyidik kasus tersebut. Apa sebenarnya kekuatan Sambo? Fakta itu terungkap di persidangan dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua dengan terdakwa mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden Biro Paminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2022. Rifaizal saat itu dihadirkan sebagai saksi dari jaksa penuntut umum. Sekedar diketahui, Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan. Perbuatan itu dilakukan Agus dan Hendra bersama dengan 4 orang lainnya. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Rabu 19 Oktober. 4 terdakwa lain yang dimaksud adalah Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. AKBP Arif Rahman Arifin mereka didakwa dengan berkas terpisah. Agus dan Hendra didakwa dengan pasal 49 Jungto, pasal 33 dan pasal 46 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kembali Samuel, pada sidang itu hakim mulanya bertanya tentang sosok atasan Samuel yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel Ridwan Soplanit. Hakim bertanya sudah berapa lama Samuel mengenal Ridwan di institusi kepolisian. Pak Soplanit, ya, itu atasan langsung saudara saksi, tanya hakim. Betul yang mulia, jawab Samuel. Sudah berapa lama bekerja sama? Tanya hakim lagi. Saya kurang lebih 5 bulan yang mulia, jawab Samuel. Hakim bertanya apakah ada di mana satu waktu Ridwan menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Samuel pun mengamini itu. Menurut saksi, apakah Pak Soplanit orangnya peragu atau bagaimana atau tegas? Tanya hakim. Setahu saya tegas, jawab Samuel. Tapi saudara mengatakan bahwa ada satu saksi Soplanit menjadi ragu-ragu, tanya hakim. Betul, jawab Samuel. Mantan Kanit Satreskrim Polres Jaksel AKP Rifaizal Samuel mengungkapkan rahasia Ferdi Sambo ditakuti anak buahnya di kepolisian sejak awal kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat muncul ke permukaan. Perintah Ferdi Sambo saat itu pun tak bisa dibantahkan dan ditolak Samuel yang kala itu bertindak sebagai penyidik kasus tersebut. Apa sebenarnya kekuatan Sambo? Fakta itu terungkap di persidangan dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua dengan terdakwa mantan Karo Paminal